Pemerintah Provinsi Papua Barat saat ini berfokus pada penuntasan kemiskinan ekstrim dan penurunan angka stunting, di mana kondisi stunting Papua Barat saat ini mengalami kenaikan 3,8%, yang mana pada tahun 2021 berada pada angka 26,2% menjadi 30% di tahun 2022. Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Pol Suwaterpau MSI dalam arahan tertulisnya yang dibacakan Asisten 3 Setda Papua Barat Abdul Latif Soeri, yang juga selaku Ketua Koordinator Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim saat rapat koordinasi yang digelar Pemda Fakfak, mengatakan target stunting nasional berdasarkan arahan Presiden, penurunan angka stunting harus di bawah 14% di tahun 2024. Untuk angka kemiskinan ekstrim di tahun 2022 berada pada posisi 21,23%, di mana angka ini berada di atas posisi angka rata-rata presentasi nasional, yaitu sebesar 9,7%. Merujuk pada instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 lanjut Abdul dalam arahan penjabat gubernur tentang percepatan penurunan kemiskinan ekstrim dan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang strategis nasional percepatan penurunan stunting dengan tujuan menurunkan angka prevalensi stunting, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, menjamin perubahan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Provinsi Papua Barat saat ini yang menjadi perhatian adalah pengentasan kemiskinan ekstrim dan penurunan angka stunting. Kondisi stunting Papua Barat saat ini mengalami kenaikan sebesar 3,8%, yang pada tahun 2021 sebesar 26,2% menjadi 30,0% di tahun 2022. Sedangkan target nasional berdasarkan arahan Presiden adalah penurunan angka stunting di bawah 14% di tahun 2024. Untuk angka kemiskinan ekstrim di Provinsi Papua Barat pada tahun 2022 berada pada posisi 21,43%, artinya di atas angka presentasi rata-rata nasional, yaitu 9,57%. Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom dalam kesempatan ini mengatakan bahwa menurut pihak pemerintah Kabupaten Fakfak, persoalan data yang menjadi pembahasan dalam rapat ini. Terobosan-terobosan dan langkah-langkah dalam hal percepatan pencegahan dan penurunan stunting serta penurunan angka kemiskinan ekstrim. Bukan hanya data Pak Kepala Dinas, termasuk menu sehingga nanti kami di OPD teknis ada beberapa yang mengajikan menu itu bisa sesuai dengan menu dari Dinas Kesehatan yang disampaikan oleh teman-teman. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Papua Barat Frans Peter Istia dalam rapat koordinasi ini juga menyebut bahwa untuk mempermudah akses data yang termuat hanya dalam satu sistem, Dinas Kominfo menyediakan aplikasi Sistem Informasi Satu Noken atau SIDASKEN, di mana aplikasi tersebut diperuntukkan untuk menginput setiap data dari setiap kabupaten seprovinsi Papua Barat. Selain itu, peran Kominfo Papua Barat dalam tim percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim juga dapat mengedukasi informasi tentang hal tersebut. Media ini sebuah hal yang sangat penting, untuk itu peran Kominfo juga ada di dalamnya. Kominfo ada di dalam tim, tapi dia bukan tim teknis dari 7 OPD yang menangani secara teknis. Dia hanya tim untuk pendukung untuk bisa informasi-informasi stunting dan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan tindakan percepatan penanganan baik stunting maupun kemiskinan ekstrim ini bisa sampai ke masyarakat, seperti begitu. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Fakfak juga menjelaskan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Fakfak sejak tahun 2021 hingga 2022 terjadi penurunan IPM rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan pengeluaran per kapita mengalami positif termasuk stunting. Dari kemiskinan ekstrim kita sudah turun, kemudian juga dari IPM kita juga semua sudah menunjukkan hal yang positif. Misalnya saja dari usaha dari umur harapan hidupnya
dari tahun 2021 dan 2022 ini semua menunjukkan hal yang positif, naik semua. Rata-rata lama sekolah juga menunjukkan hal yang positif, naik. Harapan lama sekolah juga naik. Kemudian pengeluaran per kapita juga kita naik. Dari tahun 2021 ini dari 7.456.000 itu kemudian naik sampai sekarang 7.678.000 per kapita per tahun per orang. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Kabupaten Fakfak Abdur Razak Ibrahim mengatakan merujuk pada data stunting tahun 2022 terjadi peningkatan kurang lebih 4%, sementara untuk data kemiskinan terjadi penurunan 4,15%, dan tahun 2021 13,53%, di tahun 2022 menjadi 9,8%, di mana menurutnya kemiskinan ekstrim dapat berkolerasi dengan data stunting. Jadi kita di Fakfak prinsipnya tidak menyembunyikan kasus itu karena itu pasti akan berdampak dan merugikan kita sendiri, sehingga kemudian laporan-laporan yang disampaikan oleh teman-teman itu data yang memang benar-benar bahwa memang ada beberapa kelemahan-kelemahan di lapangan, itu menjadi hal yang memang harus kemudian dibenahi. Upaya turun langsung ke kabupaten dalam kunjungan kerja untuk mensosialisasikan tentang pentingnya penurunan kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting. Penjabat gubernur telah mengambil tanggung jawab moral sebagai orang tua asuh untuk anak-anak stunting di setiap kabupaten, yaitu 5 anak asuh di Kabupaten Teluk Bintuni, 10 anak asuh di Kabupaten Teluk Wondama, dan 10 anak asuh di Kabupaten Manokwari. Penjabat gubernur juga telah menerbitkan surat keputusan nomor 500.6.12-89-4-2023 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan Kemiskinan Ekstrim dan Penurunan Stunting Provinsi Papua Barat tahun 2023. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran penanganan stunting pada 9 OPD Provinsi Papua Barat tahun 2023 sebesar 160 miliar lebih, yang diharapkan mampu mensupport kabupaten se-Papua Barat dalam semangat penurunan angka stunting target 14% dan penurunan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2024. Dari Kabupaten Fakfak, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.